Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Kak, aku mau tanya, Ya, seberapa besar sih banjir yang terjadi waktu Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera? wah, besar sekali banjirnya. Dalam Alkitab disebut sebagai air bah. Air ini menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga seluruh makhluk hidup yang tidak berada dalam bahtera pasti tidak selamat. Mereka binasa semua, baik manusia maupun binatang darat dan udara. Jadi tidak ada yang selamat ya Kak, selain Nabi Nuh dan keluarganya. Iya, Ashley. Kamu tahu gak kenapa Tuhan menurunkan air bah pada waktu itu? Kalau yang aku baca di Alkitab menurut firman Tuhan, karena Tuhan marah terhadap manusia yang telah berdosa. Betul banget. Pada waktu itu, manusia sangatlah jahat. Semua melakukan kejahatan. Tidak ada yang mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Semua melanggar keinginan Tuhan. Hidup sesuai apa yang menurut mereka benar, bukan menurut apa yang benar di mata Tuhan. Iya Kak, tetapi kenapa Nabi Nuh tidak binasa? Apakah Nabi Nuh tidak jahat sehingga diselamatkan oleh Tuhan? Betul, Ashley. Alkitab di Kejadian 6 ayat 9 mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi, sungguh hanya Nuh yang tidak ikut melakukan dosa dan kejahatan pada waktu itu. Bahkan dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Artinya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nuh seorang yang taat sekali kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera, Nuh langsung melakukan tanpa ragu-ragu sama sekali. Iya. Nuh tidak bertanya alasan apapun, dia hanya taat kepada Tuhan yang memberikan perintah kepadanya. Mungkin nggak ya Kak, kita bisa bertahan mengikuti perintah Allah di mana orang lain tidak mau mengikuti perintah Allah. Memang merupakan hal yang tidak mudah ya. Kita bisa terus setia dan taat dalam lingkungan yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Karena itu, kita harus meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong, menguatkan, dan memampukan kita mengatasi segala godaan, dan agar selalu setia dan taat kepada Tuhan. Juga kita harus rajin membaca Alkitab, mendengarkan cerita Alkitab oleh guru sekolah minggu dengan baik, rajin menonton lilin kecil agar kita selalu mengingat firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Jadi Ashley, kamu kalau di sekolah nih bisa seperti Nabi Nuh ya. Bila ada ajakan teman-teman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, misalnya ada yang mengajak mencontek, mengajak membuli teman lain, mengambil barang teman tanpa izin, merusak milik orang lain, kamu harus melakukan apa, Ashley? Wah, kalau ada teman-teman aku yang ngajak aku berbuat tidak baik atau nakal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, aku pasti tolak Kak. Aku nggak mau membuat Tuhan jadi sedih karena aku nakal. Aku ingin jadi murid yang taat kepada Tuhan sehingga Tuhan senang.
Pinter. Gitu dong anak Tuhan yang setia dan taat. Nah sekarang Ashley doa ya, minta pertolongan dari Tuhan. Oke Kak, mari kita berdoa. Tuhan, ajar aku untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Tolong kuatkan aku Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mampu menolak godaan dan ajakkan untuk berbuat yang tidak baik.